Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya lagi berada di Desa Datara, yang merupakan salah satu dari desa di Kecamatan Bontoramba, di mana jarak tempuh kurang lebih 16 km dari ibu kota Kabupaten Jeneponto. Desa Datara memiliki penduduk kurang lebih 4.000 jiwa dengan luas wilayah kurang lebih 823 hektar. Digunakan untuk pemukiman seluas 27 hektar dan perkebunan 485 hektar serta lahan persawahan 311 hektar yang tentunya berbanding lurus dengan mayoritas penduduknya adalah petani. Kondisi wilayah yang mayoritas petani dengan persawahan tada hujan dapat memiliki potensi kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. Olehnya itu, mumpung kami ada di Desa Datara, sembari menikmati suasana alamnya yang sejuk, adem, bagaimana kalau kita langsung ngobrol langsung dengan Pak Desa Datara, yaitu Bapak Muhammad Jufri Lau SKM, agar kita memperoleh informasi lebih lanjut. Assalamualaikum Pak Desa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Desa? Alhamdulillah sehat. Mohon izin Pak Dek, meluangkan waktunya Siap, sebentar. siap. Bagaimana berdasarkan data dan informasi dari Desa Datara, mayoritas penduduknya kan petani dengan kondisi persawahan tada hujan. Baik, jadi Desa Datara ini memiliki persawahan kurang lebih 300 hektar dengan kondisi tada hujan, dan sebagian memiliki irigasi, teraliri dengan irigasi teknis, tetapi tidak semuanya, sehingga ini berpotensi untuk tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat. Nah, kondisi seperti ini kan dapat mempengaruhi kebutuhan primer masyarakat seperti ketersediaan pangan berdasarkan musim ketersediaan air bersih dan pendapatan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat berpotensi berada di bawah garis kemiskinan. Bagaimana menurut tanggapan Pak Dek? Baik, jadi potensi kemiskinan dengan situasi seperti ini dapat saja terjadi akibat antara lain terjadinya gagal panen akibat karena sawah tada hujan yang tidak tercukupi, sehingga berpotensi meningkatkan pengangguran. Apabila pengangguran meningkat, otomatis mempengaruhi angka kemiskinan. Seperti itu barangkali. Jika itu masuk bagian dari kategori kemiskinan atau kemiskinan ekstrim, bagaimana Bapak mengidentifikasi? Baik, jadi untuk mengidentifikasi angka kemiskinan, sekarang kan sudah ada namanya IDM, Indeks Desa Membangun, yang kita peroleh dari suatu program yang namanya SDGs, Sustainable Development Goals. Dari data ini kita bisa mendapatkan gambaran melalui pendataan by name by address, sehingga data ini betul-betul akurat dan tidak bisa kita bantah kebenarannya. Bentuk intervensinya itu Pak Dek seperti apa? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Jadi sekarang ini kita bisa melakukan intervensi berdasarkan data yang kita hasilkan dari pendataan IDM itu, bahwa sekarang pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk PKH, program Keluarga Harapan, ada juga program bantuan pendidikan, dan ada juga jaminan kesehatan masyarakat, dan program di desa ada namanya bantuan langsung tunai dana desa. Jadi kesemua ini adalah upaya untuk mengatasi kemiskinan ekstrim. Demikian barangkali. Ya. Apakah ada kiat yang Bapak
Bapak Desa lakukan dalam penanganan kemiskinan yang rentang miskin di Desa Datara, Pak? Oh iya, jadi ada beberapa langkah atau kiat-kiat yang kami lakukan dalam rangka mengatasi kemiskinan ekstrim. Yang pertama, kita melakukan rajin melakukan silaturahmi, memberikan edukasi kepada masyarakat agar melakukan penghematan pengeluarannya. Yang kedua, kita melakukan upgrading, peningkatan soft skill, pengetahuan keterampilan sehingga masyarakat ini memiliki keterampilan dalam rangka mengatasi kemiskinan. Dan yang ketiga, kita melakukan upaya kerjasama dengan balai latihan kerja misalnya untuk mengutus warga desa untuk mengikuti pelatihan-pelatihan pelatihan teknikal, latihan menjahit, latihan mesin, servis AC dan lain-lain. Ini adalah upaya-upaya untuk mengatasi kemiskinan ekstrim. Seandainya Pak Dek, persoalan kemiskinan maupun rentan miskin ini tidak tertangani, kira-kira apa dampak yang akan terjadi di Desa Datara? Oh iya, penanganan kemiskinan ini betul-betul menjadi atensi kita, karena kalau tidak, kan ini kan bisa berdampak terhadap kesenjangan sosial, angka kriminalitas bisa meningkat, dan ini berdampak langsung terhadap pembangunan dan bisa menimbulkan konflik konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Ini kan juga bisa mengganggu daripada proses pembangunan di desa. Oleh karena itu, mengenai isu kemiskinan ekstrim ini betul-betul kita harus antisipasi dan kita harus atasi secara global dan secara komprehensif. Terakhir Pak Dek, selain beberapa pemecahan di atas dalam rangka pengentasan kemiskinan pemerintah di desa, juga harus melakukan hal-hal yang dapat mengurangi kemiskinan itu, seperti tanggapan Bapak. Seperti apa tanggapan Bapak? Baik, jadi kan begini, dalam rangka mengatasi kesenjangan kemiskinan, alangkah baiknya pemerintah memperluas pembangunan jaringan irigasi dalam rangka peningkatan intensifikasi pertanian, pembangunan jalan yang menuju kepada kantong-kantong produksi pertanian, listrik, dan lain-lain, pembangunan pengadaan air bersih dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Karena ini adalah bagian dari kiat untuk menuju yang namanya IPM, Indeks Pembangunan Manusia, sebagai indikator dari kemajuan suatu daerah, seperti itu. Luar biasa ini Pak Dek. Kami sebagai pendamping desa mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diajak di kolam ikan ini Pak Dek. Dan ini mungkin bahan referensi ke depan untuk bagaimana kemudian Desa Datara ini lebih maju ke depan sesuai dengan tagline Desa Datara 4 pilar terdepan. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak pendamping. Ini menjadi penyemangat bagi kami selaku pemerintah Desa Datara dalam rangka membangun kemitraan dan kerjasama dengan pendamping desa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tulus ikhlas berjuang mengabdi desa, membangun Indonesia, mengabdi desa, membangun